Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan video tentang pembahasan Aqidatul Awam karena kemarin sudah terlanjur saya buat mukaddimahnya dan agak gimana kalau sekiranya kok ada mukaddimah tapi tidak ada isinya begitu ya. Jadi bismillah saya lanjutkan video ini. Baik, kita akan mulai masuk ke bait pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Qala an-nazimu rahimahullah. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Bait pertama adalah bait ini ya. Kemudian untuk membahas tentang makna dari bait tersebut, saya akan menggunakan kitab penjelas yang dibuat atau disusun oleh Kiai Haji Ihya Ulumuddin dari Malang, yaitu Jala'ul Afham. Dan kenapa kok saya menggunakan kitab penjelas atau kitab syarah? Karena untuk melancarkan atau untuk meneruskan tradisi-tradisi memahami bahasa Arab ya. Karena kalau kita memahami bahasa Arab ya pastinya juga menggunakan penjelas dari bahasa Arab ya. Karena kalau menggunakan bahasa Indonesia itu terkadang agak kurang pas begitu ya. Jadi saya menggunakan bahasa kitab penjelas tetapi versi bahasa Arabnya. Oke, baik, mari kita mulai. Yang pertama, al-mufradat. Dari nazam ini akan dijelaskan al-mufradat atau per individu dari nazam tersebut. Yang pertama abda'u, di sini tidak dijelaskan ya. Abda'u itu kalimat fi'il mudhari yang mana berasal dari bada'a kalau menurut ulama Kufah. Kalau menurut Basroh masdarnya ya, tetapi apapun itulah. Yang jelas ini abda'u ini fi'il mudhari. Kenapa kok bisa tahu? Karena huruf akhirnya itu diharokati dhammah ya. Karena satu-satunya fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari dan diperkuat lagi yaitu huruf awalnya adalah hamzah. Bada'a ya bada'u. Kemudian karena dia hamzah maka maknanya ditambah. Bada'a itu mengawali, ya bada'u karena diganti menjadi hamzah maka maknanya adalah ya abda'u, saya mengawali. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Nah, lafadz bismi ini adalah lafadz yang berupa dua kalimat. Ini tidak dijelaskan juga, mungkin karena sudah maklum ya. Yang pertama itu huruf bi, itu huruf jar ya, mengejarkan atau menjadikan kalimat setelahnya itu memiliki i'rab jar. Dan di sini ismi, lafadznya ismi itu dijarkan dengan huruf jar bi ya. Kemudian ada lagi lafadz Allah. Lafadz Allah itu apakah maknanya? Yaitu alamun lidzat al-wajibil wujud, sebuah nama, sebuah alam bagi zat al-wajibil wujud yang pasti wujudnya, yang pasti adanya. Bukan hanya itu, akan tetapi al-ma'budi bihaqqin. Allah itu sebuah nama yang diperuntukkan bagi zat yang pasti adanya, dan juga al-ma'budi bihaqqin, disembah dengan hak, dengan benar. Jadi al-ma'bud bihaqqin ini hampir sama dengan la ilaha illallah. Seingat saya kalau la ilaha illallah itu ditakwil ay la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang benar untuk disembah illallah kecuali Allah. Nah, itu maknanya hampir sama dengan ini. Al-ma'bud bihaqqin. Allah itu zat yang disembah dengan benar. Berarti selain Allah itu tidak benar untuk disembah ya. Karena ketika kita membenarkan selain Allah untuk disembah, maka kita mempercayai selain Allah, dan itu bisa berdampak sangat negatif ya bagi keimanan kita. Kemudian yang kedua, selanjutnya lafadz ar-Rahman. Ar-Rahman itu maknanya al-mun'imu bijala ilin ni'am, zat yang memberikan nikmat bijala ilin ni'am, nikmat yang berupa nikmat yang pokok.
ai usuliha. Jadi jalail ini ditafsiri usul atau pokok. Contohnya seperti kal iman, iman, wal afiyah, kesehatan, wal rizki, wasam'i wal basor, rizki, kemudian asam'i pendengaran, al basor penglihatan, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Selanjutnya lafadz ar-rahim. Ar-rahim itu al-mun'imu bidaqaiqin ni'am, zat yang memberikan nikmat berupa ai furu'iha, cabang-cabang nikmat atau non pokok ya. Jadi kalau usul ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan pokok, kalau furu ini saya terjemahkan menggunakan non pokok. Contohnya seperti apa? Kaziyadatil iman, seperti halnya kuatnya iman. Jadi terkadang seseorang itu ada yang memiliki kepercayaan penuh kepada Allah, tawakalnya itu sangat kuat sekali kepada Allah, percaya kepada Al-Quran 100% ya, tanpa adanya ragu meskipun belum ada pembuktian dari sains yang membuktikan, akan tetapi sudah percaya 100% kepada Al-Quran, kepada Nabi. Tentu kepada Nabi itu konteksnya kita percaya bahwa Nabi itu ada, Nabi Muhammad itu ada, kemudian percaya kepada apa yang dikatakan oleh Nabi yaitu hadis, atau apa yang dilakukan oleh Nabi itu benar ya. Nah yang selanjutnya adalah wawufurin ni'mah, melimpahnya nikmat, wasa'atir rizki dan banyaknya rezeki, wadikotil akli dan cerdasnya akal, wahiddati sam'i, tajamnya pendengaran, wal basor dan tajamnya penglihatan, wa ghairi dzalik dan lain-lain. Kenapa kok dibedakan? Ya karena memang yang satu pokok, yang satu cabang non pokok ya. Seperti contoh mungkin kalau lebih mudahnya al basor, penglihatan. Penglihatan itu terkadang ada orang yang bisa melihat dari jarak jauh, ada yang tidak ya. Ada yang penglihatannya itu tajam, ada yang tidak. Ya, jadi kalau penglihatannya itu tidak tajam berarti diberikan nikmat oleh Allah yang berupa Ar-Rahman. Kalau yang diberikan penglihatan yang tajam berarti diberikan Allah yaitu sifat Ar-Rahim. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Akan tetapi sering kita temui dalam terjemahan bahwa Ar-Rahman ini diterjemahkan dalam kata Maha Pengasih, kemudian Ar-Rahim itu diterjemahkan Maha Penyayang. Saya tidak tahu asal-usul dari terjemahan itu, apakah dari Quran Kemenak, saya juga tidak tahu. Tetapi yang jelas terjemahan dari kedua kata itu saya rasa ada benarnya, akan tetapi perlu diperinci lagi ya. Karena kalau seperti contoh pentafsiran atau pemaknaan lafadz Ar-Rahman dan Ar-Rahim ternyata sebegini panjangnya ya. Ada yang pokok, ada yang non pokok, ada juga pentafsiran Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu seingat saya kalau Ar-Rahman nikmat yang di dunia, yang Ar-Rahim itu nikmat yang di akhirat, atau pentafsiran yang lain. Nah, tetapi yang jelas inilah pentingnya jika kita memahami bahasa Arab atau memahami bahkan Al-Quran atau hadis menggunakan syarah atau penjelas, karena kalau kita menggunakan hanya sebatas terjemah itu kurang mengetahui dalam segi makna-makna lafaz tersebut. Selanjutnya lafaz daimil ihsani. Daimil ihsan ini maknanya mutatabi'il i'ta, Allah memberikan nikmat terus menerus, wal in'am, Allah memberikan pemberian secara terus-menerus dan memberikan kenikmatan secara terus-menerus min ghairin qita'in, tanpa terputus. Kita tahu bahwa semua dari kita diberikan nikmat oleh Allah tanpa adanya terputus. Dan lafadz ini sebenarnya sudah tercakup dalam lafadz sebelumnya ya. Jadi hanya sebatas pelengkap sajalah ya. Untuk pelengkap saja. Kita lanjut ke asyarhu atau penjelas. Penjelas dari nazam abda'u bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Abda'u fi ta'lifi hadhil manzumah. Setelah dijelaskan mufrodat atau per individu dari lafaz tersebut, sekarang kita membahas tentang penjelasnya. Makna dari abda'u bismillahirrahmani ila akhirih adalah saya mengawali fi ta'lifi hadhil manzumat, dalam menyusun nazm ini yaitu Aqidatul Awam bil basmalah, dengan lafaz basmalah.
musta'inan billahi azza wa jalla, meminta tolong kepada Allah azza wa jalla, alladzi wasi'at rahmatuhu kullasyai, yang mana rahmatnya Allah itu menyeluruh kepada seluruh alam, bukan hanya manusia, akan tetapi jin juga, akan tetapi hewan juga, dan seterusnya. Wa tataba'a i'ta'uhu, dan Allah itu, pemberian Allah itu selalu terus menerus. Wa in amuhu, kenikmatan yang diberikan Allah juga terus menerus, minggoiring kitoin walam siromin, tanpa adanya terputus ya, tanpa habis. Jadi Allah memberikan kita kenikmatan secara terus menerus. Jadi dari kata ini kita bisa memahami bahwa ya sebenarnya kita itu meskipun bagaimanapun kondisi kita, mungkin ada yang sedang terpuruk atau mungkin ada yang sedang terkena cobaan, mungkin cobaan itu juga bermacam-macam ya. Kadang orang tidak punya uang itu juga cobaan, tapi kadang kalau punya uang terlalu banyak itu cobaan ya, karena terlalu ingin melakukan banyak hal. Nah, kalau banyak halnya itu kok melampaui batas kan juga cobaan sama saja. Sama halnya seperti kekayaan itu juga seingat saya ada pentafsilan ya. Kalau orang kaya itu bagaimana? Apakah orang kalau kaya itu dia pasti baik atau dia pasti buruk atau bisa diperinci? Ternyata dalam sebuah hadis seingat saya Nabi itu mendoakan salah satu khodimnya atau orang yang ikut kepada Nabi didoakan karena dia ikut ke Nabi, orang tuanya, ayahnya sudah meninggal dan ibunya meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendoakan anaknya, dan Nabi mendoakan salah satu doanya itu adalah kaya, dan karena yang mendoakan Nabi ya pasti doa itu dikabulkan oleh Allah dan sahabat itu kaya. Nah, dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa karena Nabi melakukan doa, mendoakan sesuatu hal kepada sahabat, dan pasti doa itu kan bukan doa yang buruk ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kekayaan itu bisa menjadi baik. Akan tetapi dalam hadis lain terkadang Nabi membahas tentang kekayaan itu ya agak buruk lah ya. Jadi walhasil dari kedua cerita tersebut, kekayaan itu bisa ditafsir atau diperinci. Jika kekayaan itu baik kepada orangnya dengan tanda apa? Mungkin dia bersedekah, mungkin dia baik kepada tetangganya, mungkin dia sering menjadi donatur ya. Itu berarti kekayaan yang baik untuk dia. Kalau kekayaan yang tidak baik, mungkin dia dapat kekayaan akan tetapi lupa akan kewajibannya yang berupa zakat. Kalau ada yang kelaparan tidak diberi makan dan lain-lain. Kemudian ada 3 alasan kenapa nazim atau Sayyid Ahmad Marzuki ini mengawali nazim dengan abda'u bismillahirrahmani. Yang pertama, alasan yang pertama, awalan iktidaan bil kitabil aziz. Beliau mengikuti Al-Qur'an tartiban ya. Mengikuti susunan dari Al-Qur'an yang sering kita baca ini. La nuzulan, bukan kok runtutan turunnya ayat Al-Qur'an. Karena kita tahu bahwa ayat Al-Qur'an yang turun itu saat Nabi berada di Gua Hira itu disebutkan bahwa ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih ya. Dan memang itu ada perkhilafan. Ada yang mengatakan Iqra, seingat saya ada yang mengatakan selain Iqra Fatihah juga ada selain itu seingat saya ya. Tapi walhasil apapun itu yang jelas beliau kenapa mengawali susunan kitab ini menggunakan bismillah, karena mengikuti susunan dari Al-Qur'an yang telah kita baca. Sanian amalan bima jaa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap hal baik ya, kita tahu bahwa penyusunan kitab yang berupa ilmu tauhid ini pasti sesuatu hal yang baik, berarti masuk dalam kategori amrin dzibalin, sesuatu hal yang memiliki kebaikan.
Nah, ketika kebaikan tersebut la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa akto, maka sesuatu hal baik tersebut barokahnya kurang. Akto itu maknanya aina kisu wa qalilul khairi wal barokah. Kurang dan sedikit barokahnya, kebaikannya itu berkurang ya, bukan kok tidak ada kebaikannya, tetap ada, akan tetapi berkurang, tidak terlalu sempurna lah ya, seperti itu. Yang ketiga adalah wasalisan ta'asyan bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, beliau mengikuti Nabi. Kok bisa beliau dikatakan mengikuti Nabi? Ternyata fa'innahu yaftatihu kutubahu wa rasailahu bil basmalah. Nabi itu mengawali kitab atau tulisan beliau menggunakan bismillah, seperti contoh kama jaa fi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqal wa ghairi. Nabi saat mengirimkan surat kepada Hiraqal untuk mengajak masuk Islam ya, itu juga termasuk salah satu dakwah Nabi, mengajak masuk Islam kepada Hiraqal. Kitab itu seingat saya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah, seingat saya seperti itu. Jadi diawali dengan bismillah, kemudian memperkenalkan bahwa pengirim surat ini adalah Muhammad, statusnya sebagai Rasulullah, dikirimkan kepada Hiraqal, salah satu tokoh besar di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, kita akan melanjutkan ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.